Apa kabar saudara? Semoga sehat selalu dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Banten bersama saya, Miselia Kartika. Sejumlah informasi menarik telah kami sediakan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Masalah hutang piutang, ibu rumah tangga di Cilegon bunuh teman arisan. Bertahun-tahun dibiarkan rusak, warga Pandeglang tanam pohon pisang di tengah jalan. Lestarikan kebudayaan, masyarakat pesisir Cisadane, Kota Tangerang gelar kirab budaya. Dipicu utang piutang, 2 ibu rumah tangga di Kota Cilegon tega menganiaya teman arisannya hingga tewas. Penangkapan salah seorang pelaku di Kampung Simpang 3 Kota Cilegon sempat memancing emosi warga yang berusaha menyerang pelaku karena telah menghabisi nyawa teman arisannya berinisial SM. Warga yang marah berusaha menerobos petugas kepolisian yang sedang mengamankan lokasi tersebut. Setelah ditangkap, polisi langsung membawa pelaku Polres Cilegon untuk diperiksa. Kasus ini terungkap setelah korban yang sudah meninggal dunia diantarkan oleh taksi daring ke rumah sakit atas perintah NI dan SK dengan alasan bahwa korban sedang sakit. Petugas rumah sakit yang curiga dengan kematian korban kemudian melapor kepada polisi. Korban tewas setelah disekap dan dianiaya pelaku dengan cara diikat pada kursi serta dilakban. Menurut polisi, motif pembunuhan dipicu oleh rasa sakit hati pelaku kepada korban serta terkait utang piutang. Dari tangan pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti. Jadi untuk motifnya sendiri yaitu adalah terkait masalah utang piutang. Jadi korban ini memberikan pinjaman uang kepada para pelaku senilai 10 juta rupiah, namun telah dikembalikan sebanyak 3 juta rupiah. Selain dari itu, pada saat kejadian korban dihubungin oleh para pelaku untuk datang ke rumahnya untuk mengambil uang. Ternyata sampai di sana ada cekcok mulut yang menurut keterangan dari para pelaku sempat melakukan pengejekan kepada pelaku sehingga pelaku sakit hati dan melakukan penyekapan sampailah korban kehilangan nyawa. Keluarga korban meminta agar para tersangka dihukum seberat-beratnya lantaran telah menghilangkan nyawa korban secara sadis dan tidak manusiawi. Dari informasi dari Polsek Cibeber, Pak, datang ke rumah dan memberitahu bahwa istri Bapak ada di rumah sakit gitu, Pak. Saya juga menanyakan keadaannya gimana, terus apa kecelakaan dia bawa kendaraan, tapi dia kasih tahu. Nah, saya disuruh tengok aja ke rumah sakit. Sebetulnya nggak ada. Ini teman ini baru, Pak, belum sampai 1 bulan diperkenalan sama ini. Nah, dia minjem uang sama istri dikasih. Ini juga mau pinjam lagi terakhir. Pertama pinjam berapa, Pak? Ya kita nggak jelas karena nggak terbuka ya istri sama kita ya. Nah pas gitu dia pinjam uang sama istri udah disiapkan uangnya. Berarti istri Bapak yang suka minjemin uang gitu? Betul. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati atau seumur hidup. Ariel Maranus dan Haji Ramadan melaporkan dari Kota Cilegon. Puluhan warga perumahan Ciledug Indah, Kota Tangerang menangkap dan menginterogasi 3 pencuri lempengan besi penutup drainase. Warga yang geram sempat menghakimi pelaku. Beruntung aksi main hakim warga bisa dihentikan oleh warga yang lain. Menurut warga, besi diangkut dengan sepeda motor, namun karena kepergok warga, pelaku langsung membuang hasil curian. Lempengan besi penutup drainase di lokasi tersebut memang kerap hilang, namun baru kali ini tertangkap tangan warga. Besi buat got. Iya. Pakai apa ngambil? Motor tadi bertiga sih, orang nenteng satu di belakang. Itu sih, Bang. Besinya di kemana? Kayaknya sih dijual kayaknya ya. Yang satunya udah ditaro. Itu.
Kenapa karena ketawa? Iya, ketahuan, diteriakin kan. Terus besinya dilempar sama dia. Itu sih. Untuk meredam emosi warga, ketiga pelaku langsung diamankan ke sekretariat RT sebelum diserahkan ke pihak kepolisian. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari kota Tangerang. Sejumlah warga di Kampung Pamarayan, Desa Pamarayan, Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang, memblokir ruas jalan penghubung antar desa. Penutupan ruas jalan ini lantaran warga yang sebagian besar sebagai petani merasa kesal. Jalan yang merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten Pandeglang tersebut tidak kunjung diperbaiki. Selain menutup ruas jalan antar desa dan membentangkan spanduk di ruas jalan yang mengalami kerusakan sepanjang 400 meter, warga juga menanami pohon pisang di ruas jalan tersebut. Jalan rusak 20 tahun tidak pernah diperbaiki sehingga menghambat aktivitas, bahkan banyak warga terjatuh. Anak-anak sekolah kalau melintasi jalan ini banyak yang celaka. Kedua, kalau pengguna jalan kaki dia selalu diteng-teng kalau musim hujan. Ketiga, petani-petani di sini bawa barang tersebut ke sini itu banyak yang sering jatuh. Apalagi orang-orang hamil itu menghambat lajunya perjalanan gitu. Pihak desa juga telah mengajukan perbaikan ke Pemda Pandeglang, namun belum ada tanggapan. Ada pemblokadan jalan dari warga masyarakat, khususnya warga masyarakat Sampang Bitung ya, yang memiliki akses ke Desa Pamarayan. Nah, dalam hal ini ya kita sah-sah aja dan itu wajar-wajar saja karena itu adalah aspirasi masyarakat yang harus kita akomodir. Dan dalam hal ini ya kita memang belum merealisasikan anggaran untuk pembuatan atau pembangunan jalan tersebut. Status jalan tersebut pemerintah desa atau kabupaten, Pak? Kalau status jalan itu adalah pemerintah kabupaten. Warga berharap agar akses jalan di desa mereka bisa segera diperbaiki untuk mempermudah akses warga. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.